Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum semuanya, jumpa lagi dengan Tutor Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips lulus usulan judul dan rumusan masalah proposal skripsi khusus di STIH Habaring Hurung Sampit. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. 4 hal ini merupakan hal-hal yang harus dihindarkan atau hal-hal yang jadi pertimbangan penolakan usulan dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, usulan tidak memenuhi syarat pengajuan berupa 3 usulan. Dalam 3 usulan ini terdapat 3 judul usulan, di mana masing-masing satu judul usulan terdiri dari 2 rumusan masalah yang menjadi isu hukum. Yang kedua, usulan tidak mengandung proposisi hukum yang memiliki hubungan bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Yang ketiga, usulan baik pada judul maupun salah satu atau kedua rumusan masalah tidak mengidentifikasikan secara spesifik dan atau tidak mensistematiskan konsep hukum peminatan yang dipilih. Nah, contoh dari konsep hukum pidana misalnya ada unsur tindak pidana, kejahatan, pelanggaran, opremah, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, dan masih banyak konsep hukum pidana lainnya. Kemudian dalam konsep hukum perdata ada yang namanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, syarat sah perjanjian, resiko, kemudian force majeure, prestasi, pembatalan, perbuatan melawan hukum, tanggung gugat, ganti rugi, hibah, waris, mudorobah yang terdapat dalam konsep hukum Islam, serta lain-lain. Dalam hukum perdata adat dikenal juga jipen, singer, kataramu, dan banyak konsep hukum lainnya. Kemudian dalam konsep hukum tata negara antara lain ada yang namanya wewenang, ada yang namanya jabatan, kemudian ada yang namanya tanggung jawab, kemudian ada yang namanya pengawasan, pembatalan, dan lain-lain. Kemudian pertimbangan yang keempat, usulan sudah pernah diangkat oleh angkatan sebelumnya atau sudah banyak mahasiswa di luar sana yang mengangkat secara umum. Usulan yang diajukan, kenapa ditolak dalam yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ini adalah tidak terlihat bedanya apa dengan yang lain. Oleh karenanya, kampus sebelumnya telah mengadakan forum konsultasi selama dalam kurun waktu sekitar 2,5 atau 3 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan mahasiswa mengangkat usulan yang tidak sama dengan usulan yang pernah diangkat. Seperti itu. Kita masuk ke contoh usulan judul dan rumusan masalah yang disetujui. Misalnya dalam peminatan hukum pidana. Jangan lupa, usulan judul dan rumusan masalah itu sesuai dengan peminatan yang dipilih. Di STIH Habaring Hurung Sampit ada 3 peminatan. Hukum pidana, hukum perdata, kemudian ada hukum tata negara. Ini contoh dari peminatan hukum pidana. Misalnya seperti ini. Kita perbesar ya. Sini kita perhatikan ada 3 judul yang diusulkan. Nah, yang pertama adalah tindak pidana memproduksi atau mengedarkan hand sanitizer pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Nah, kemudian yang kedua ada judul seperti ini, kemudian yang ketiga seperti ini.
Nah, di antara 3 judul ini kemudian yang disetujui adalah usulan 1. Kita lihat rumusan masalahnya. Ada namanya, jangan lupa untuk rumusan masalah sesuai pedoman bisa dalam bentuk kalimat tanya dan bisa dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, dalam rumusan masalah pertama yang diangkat adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana memproduksi atau mengedarkan hand sanitizer menurut ketentuan pasal dan undang-undang dalam undang-undang ini maksudnya ya, dalam undang-undang tentang kesehatan. Kemudian yang kedua pertanggungjawaban pidana. Nah, ini apabila kita masukkan dalam rumus X sama dengan A plus B. A ini adalah rumusan masalah pertama, sedangkan B adalah rumusan masalah kedua. Keduanya tersusun secara sistematis dan saling menguatkan. Saling terkait dan saling menguatkan. Seperti ini. Ketika bicara tindak pidana, maka tidak mungkin membicarakan langsung ke pertanggungjawaban pidana. Pasti membahas terlebih dulu adalah unsur-unsur tindak pidana. Kemudian ketika ini udah clear, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana? Nah, muncullah seperti ini. Nanti hal ini akan terkait dengan kondisi terkait dengan hal subjektif dan hal objektif. Nah, contohnya, di masa pandemi coronavirus disease 2019, apakah tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana? Itu yang dimaksud dengan saling menguatkan, urut, dan sistematis. Pertama kali dia bicara unsur-unsur tindak pidananya, kemudian yang kedua, apakah semua setelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ini ketika di masa pandemi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Seperti itu ya, itu khusus hukum pidana. Kemudian terkait dengan hukum perdata, kita lihat kembali, di sini ada 3 usulan. Tapi yang disetujui usulan yang pertama. Dalam usulan yang pertama ini, judulnya adalah pembuktian dalam sengketa tanah hibah yang belum dimanfaatkan dan tidak memiliki surat hibah. Di sini dia kemudian mencantumkan comparative approach, yaitu perbandingan antara hukum nasional, artinya hukum di negara kita dan hukum Islam. Ada 2 rumusan masalah, yaitu pembuktiannya seperti apa dalam hukum nasional, kemudian pembuktiannya seperti apa dalam hukum Islam. Hal ini tentunya tidak masalah, karena dia di sini menekankan pada pendekatan perbandingan atau comparative approach. Maka rumus yang bisa dipahami di sini adalah X sama dengan A1 banding A2. Dia masih dalam tipe pembuktian A, rumusan masalahnya ya. Tapi di sini dia membandingkan antara hukum nasional A1 dan hukum Islam A2. Seperti itu. Berbeda dengan rumus yang sebelumnya ya, A plus B. Kalau A plus B, dia pertama kali bicara unsur-unsur pidana, kemudian setelah memenuhi unsur-unsur pidana itu apakah bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, terutama dalam masa pandemi COVID-2019. Kemudian yang ketiga, hukum tata negara. Dalam hukum tata negara, ada 3, contohnya ada 3 usulan juga nih. Tapi hanya usulan pertama saja yang disetujui dengan rumusan masalahnya. Judulnya adalah hubungan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, rumusan masalah yang menjadi isu hukumnya adalah hubungan pemerintah desa dengan BPDes dalam pengelolaan APBDes, kemudian hubungan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan pembentukan peraturan desa.
Ini rumusan seperti ini ya. X sama dengan A1 plus A2. Nah, dia masih sama membicarakan hubungan ya. Dia beda sama ini. Kalau ini dia perbandingan, maka A1 banding A2. Tapi karena di sini dia fokus hanya membahas mengenai hubungan, baik hubungan dalam pengelolaan APBDes dan pembentukan peraturan desa, maka rumusnya seperti ini ya, X sama dengan A1 plus A2. Semuanya tersistematis, saling terkait dan menguatkan satu sama lain. Berikut kita sampaikan contoh usulan judul dan rumusan masalah yang tidak disetujui. Kita lihat ini ya, di sini diajukan 3, kemudian ketiganya ditolak. Mari kita bedah satu persatu. Ini dia mengangkat mengenai tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dengan 3 rumusan masalah, yaitu mengenai tanggung jawabnya, kemudian pertimbangan hakim, kemudian akibat hukum. Di sini ditolak dengan pertimbangan angka 4. Apa itu pertimbangan angka 4? Apabila kita kembali ke pokok tadi, yang dimaksud dengan angka 4 adalah usulan sudah pernah diangkat oleh angkatan sebelumnya atau sudah banyak yang mengangkatnya secara umum. Sehingga tidak terlihat bedanya, khususnya yang membuatnya spesial dari yang lain. Itu alasan penolakan sebagaimana dimaksud di angka 4. Bila di sini sepertinya cukup 2 rumusan masalah ya. Di sini diajukan 3 rumusan masalah. Alasannya karena ini sudah banyak yang angkat dan tidak terlihat bedanya. Itulah pentingnya melakukan konsultasi ya, supaya dapat digali bedanya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini ditolak dengan pertimbangan angka 2 dan angka 3. Apa sih pertimbangan angka 2 dan angka 3? Kita lihat kembali. Angka 2 dan angka 3 usulan tidak mengandung proposisi hukum yang sifatnya fungsional maupun kausalitas yang satu berdasarkan yang lain. Yang ketiga, dia tidak mengandung konsep hukum yang sistematis dan teridentifikasi secara spesifik. Ya. Kita lihat di sini, dia bicara mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap barang penumpang yang mengalami kerusakan dan kehilangan dalam berbagai pesawat. Pertama kali yang dibicarakan adalah hambatan-hambatan yang ditentukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi atau misalnya kerugian. Tentunya hambatan-hambatan seperti ini bukan termasuk ke dalam konsep hukum ya. Beda kalau hanya dia mengatakan kepada ganti rugi, misalnya ganti kerugian. Yang menarik adalah rumusan kedua, upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini seperti terbolak-balik ya. Semestinya dia bicara ketika dalam konteks tanggung jawab, dia bicara seperti ini nih. Dalam perdata kita mengetahui kan ada 2 dasar gugatan, karena prestasi atau perbuatan hukum. Dalam konteks usul judul yang kedua ini, dia termasuk prestasi atau perbuatan melawan hukum. Ketika dia bisa mengkategorisasikan itu, misalnya dia termasuk perbuatan melawan hukum, maka dia langsung bicara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penerbangan itu. Baru dia bicara mengenai ganti kerugian terkait dengan tanggung jawab perusahaan penerbangan tersebut. Nah, itu baru runtut ya, dia tahu unsur-unsurnya. Kemudian unsur dari gugatan itu kemudian tuntutan ganti kerugiannya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tinjauan yuridis tentang perlindungan terhadap kerja di tetap. Sama kayak seperti ini ya, angka 2 dan angka 3. Angka 2 dia tidak mengandung proposisi hukum yang mempunyai kausalitas saling menguatkan satu sama lain, sifatnya fungsional, kemudian tidak mengandung konsep hukum seperti ini ya. Dia bicara yang ketiga ini bicara tentang perlindungan hukum terhadap kerja tidak tetap. Nah, rumusan masalah pertamanya itu dari judulnya ya. Jadi rumusan masalah pertama adalah judul.
Kemudian baru dia bicara permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan ini tidak mengandung konsep hukum sistematis dan juga tidak terkandung dalam usulan ketiga ini tidak tergantung proposisi hukum yang sifatnya fungsional, kausalitas satu dengan yang lain saling menguatkan. Kemudian yang contoh yang lainnya ada seperti ini ya. Ini ketiga usulan juga ditolak. Ini terkait dengan pemanfaatan kawasan cagar budaya. Yang pertama, yang berada dalam hak wilayah masyarakat hukum adat ditinjau dari hukum adat dan hukum perdata di Kabupaten Kutai Timur setelah putusan MK nomor sekian. Dia yang dirumuskan masalah adalah bagaimana pemanfaatan cagar budaya. Kalau bicara pemanfaatan, pasti bicara bentuk pemanfaatan. Bentuk pemanfaatan cagar budaya apakah termasuk dalam suatu konsep hukum? Seperti itu nanti pertanyaan yang muncul ya. Tentunya tidak seperti itu ya. Walaupun dalam judul tertulis kata-kata hukum adat dan hukum perdata adat. Nah, kemudian di sini bicara fungsi hak ulayat masyarakat hukum adat tuh. Hak ulayat tentunya ada yang dalam konteks ketatanegaraan, ada yang dalam konteks perdata. Sebenarnya bisa dibedakan di situ. Nah, di sini tidak muncul gitu. Hak ulayat, apakah pengaturannya dalam pengaturan seperti apa yang masuk dalam konsep hukum perdata adat. Kemudian bagaimana pemanfaatan ini sendiri sama ya, sama dengan rumusan masalah pertama ya. Jadi wajar kalau ini ditolak karena angka 2, angka 3 tidak mengandung proposisi hukum dan juga tidak tampak konsep hukum. Nah, misalnya dalam konsep hukum perdata adat itu ada yang namanya adat Dayak, Sampit, misalnya ada yang namanya Jipen, Cinger, kemudian Katramu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan hal-hal seperti itu. Nah, ini berlaku juga ya dalam masalah usulan judul yang kedua. Dalam usulan judul kedua kita lihat dia bicara historis nih. Historis apa? Dia bicara sejarah apa? Semestinya fokus apa sih konsep hukum perdata adatnya? Kenapa harus bicara historis? Ini malah cenderung ke judul skripsi budaya gitu atau sejarah. Beda lagi dengan sejarah hukum ya, sejarah hukum. Ini sejarah budaya nih. Kemudian sejauh mana penyelesaian sengketa kasus pengerusakan? Kasus pengerusakan, maka dia bicara pidana. Kecuali dia membicarakan ganti kerugian. Nah, ganti kerugian dalam perdata adat Dayak nanti ada hubungannya, apakah ada hubungannya dengan Jipen, Singer, atau Katramu. Nah, ini bicara peran serta dan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Ini ketika bicara seperti ini, maka itu akan lebih condong ke tata negara ya. Ini gitu. Terus yang ketiga bicara harta warisan. Ini udah banyak yang angka, makanya pertimbangannya adalah angka 4. Dan di sini tidak nampak bedanya dengan skripsi lain yang sudah pernah diangkat sebelumnya. Kemudian ada peminatan juga hukum tata negara ya. Ini 3 judul diajukan, 3 judul juga ditolak. Mari kita bedah. Judulnya sudah benar ya, wewenang kabupaten dalam pengawasan minuman beralkohol. Tapi ketika bicara rumusan masalah, dia bicara pengaturan kewenangan daerah dalam pengawasan dan pengandalian. Ini seperti mengulang aja ya, mengulang apa di rumusan masalah pertama, apa yang terdapat dalam judul jadi rumusan pertama. Semestinya dia menjabarkan, bukan mengulang bahasanya. Kemudian bagaimana penegakan hukum bagi pedagang. Ini merupakan konsep hukum yang terlalu umum ya. Semestinya ketika bicara wewenang kabupaten, semestinya pembagian wewenang menurut undang-undang gitu. Nah, ketika bicara wewenang, konsep hukum yang bisa diangkat adalah sejauh apa wewenangnya, kemudian unsur-unsur wewenangnya,
kemudian batas wewenang, kemudian tanggung jawab, bentuk akhir tanggung jawab dari wewenang tersebut. Karena kan tanggung jawab melekat, wewenang kan melekat pada jabatan dan tanggung jawab melekat pada jabatan. Sebenarnya bisa bicara seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai peranan Satpol PP dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan PKL. Ini apa saja upaya yang dilakukan? Saya rasa apa saja upaya yang dilakukan bukan termasuk dalam konsep hukum ya. Kemudian apa saja hambatan, demikian juga ya. Semestinya ketika bicara peranan, bicara wewenang lagi ya. Wewenang, di situ ada unsur-unsur wewenang, ada batas-batas wewenang, seperti itu. Kemudian kewenangan Satpol PP dan Polri. Dan Polri dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman ya masyarakat. Nah, ini bagaimana batas penegakan hukum antara sebenarnya batas wewenang ya, penegakan hukum ini kembali lagi ya faktor penghambat itu bukan konsep hukum yang menjadi fokus kita di STIK Habari. Perhatikan lagi ya konsep hukum wewenang itu dia ada unsur-unsur wewenang, ada batas-batas wewenang, kemudian konsekuensi dari penyalahgunaan wewenang. Tadi sudah dijelaskan ya di bagian awal sebelumnya. Demikian juga dengan ini. Ini pemilihan hukum tata negara ya, ada 3 judul, 3 usulan, ketiganya ditolak. Sini yang pertama dia bicara peran camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Saranau. Rumus masalahnya bagaimana peran camat, apa saja langkah yang diambil camat ya. Saya rasa tidak menunjukkan ini ya, sudah terpenuhi ya angka 2 dan angka 3 ya. Semestinya dia bicara wewenang camat. Wewenang camat di dalam pelaksanaan pembangunan. Kembali lagi kayak tadi, bicara wewenang, ada bicara unsur-unsur wewenang, ada bicara batas-batas wewenang, kemudian konsep akibat hukumnya apabila adanya penyalahgunaan wewenang. Kalau seperti ini, peran camat, kemudian langkah yang camat ambil, itu bukan termasuk dalam konsep hukum. Kemudian tidak tersusun secara sistematis ya. Kemudian yang kedua, seperti apa peran pemerintah kecamatan, bicara peran lagi ya. Di Undang-Undang Nomor 2299 ini udah lama tidak berlaku ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini udah diganti Undang-Undang 32 2004. Undang-Undang 32 2004 juga udah diganti Undang-Undang 23 2014. Jadi tidak mungkin kita membahas yang sudah tidak berlaku kecuali nantinya membicarakan dalam konteks Undang-Undang 23 2014 kemudian membandingkan dengan apa yang berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang 32 2004 dan Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Seperti itu ya. Ini juga ya, ini kurang rumusan masalahnya juga pertimbangan angka 2, angka 3 ya. Angka 2 tadi bicara proposisi hukum, 3 bicara konsep-konsep hukum dalam hukum tata negara terkait wewenang. Kemudian ini hukum pidana ya. Hukum pidana ada di 3 usulan judul, kemudian ditolak semuanya. Nah, yang kita bicara ya, ini implementasi penegakan hukum dalam menanggulangi PKS ini. Penegakan hukum ini sama ya, judul jadi rumusan masalah ya. Kemudian ini bicara kendala ya, bicara kendala akhirnya tidak mengandung proposisi hukum, tidak mengandung konsep hukum pidana. Yang ketiga, yang kedua juga bicara kebijakan hukum dan pembebasan narapidana. Nah ini ya, ini judul jadi rumusan masalah pertama ya. Kemudian proses lanjutan pembebasan napi ini semacam ini ya, proses lanjutan pembebasan napi ini semacam kayak tulisan biasa aja, tidak mengandung konsep proposisi dan konsep hukum. Kemudian yang ketiga juga ya, hambatan itu gitu. Saya tolaknya pun udah pas ya, angka 2, angka 3 tidak mengandung proposisi hukum, tidak mengandung konsep hukum. Penjelasannya jangan lupa lihat lagi ya di poin di atas tadi ya, ada keterangannya. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum terhadap penyedia sarana praktik prostitusi ya. Oh ini hobi sekali nih ngangkat tentang ini ya, pekerja seks komersil ya. Ini Tindakan hukum pidana ini masih terlalu umum ya, jadi tidak mengandung proposisi dan konsep hukum seperti yang saya jelaskan. Nah, lihat ya, apa sih konsep hukum
pidana. Misalnya contoh kasus hukum pidana ada unsur tindak pidana, kejahatan, pelanggaran, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana. Nah, bukan bicara bagaimana penegakan hukum mengulang bahasa judul, kemudian kendala-kendala hambatan-hambatan atau faktor-faktor ya. Nah, kita di SIH kontennya sini ya. Seperti itu. Di proposisi juga harus yang sifatnya fungsional, kemudian kausalitas yang satu menegaskan yang lain, kan terkait dengan sistematis. Ini contoh yang keenam untuk yang usulan ditolak ya. Ini ada 3 usulan. Kita lihat yang pertama, dia bicara kesadaran hukum warga Kota Sampit yang membuat bangunan di atas parit. Dia menanyakan tingkat kesadaran hukum, kemudian akibat pembuatan bangunan di atas parit atau segala macam. Semestinya yang ditanya adalah unsur-unsur ini ya, perbuatan melawan hukum ini, perbuatan melawan hukum apabila ada warga yang membuat bangunan di atas parit atau berjala yang merugikan orang lain gitu. Dan unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya seperti apa, akibat perbuatan melawan hukumnya seperti apa, bukannya ditanyakan kesadaran hukum atau akibat pembuatan bangunan di atas itu tidak mengandung proposisi dan konsep hukum perdata. Sama seperti ini juga ya, pendaftaran kepemilikan tanah adat. Nah, ini dia bicara bagaimana proses pendaftaran kepemilikan tanah adat, ulayat, menjadi sertifikat di kantor. Ini nanti jawabannya pasti nanti tinggal salin aja gitu. Semestinya ada analisa. Kemudian ini bicara kendala juga ya. Kemudian penyelesaian sengketa tanah di Desa Telaga Baru dalam proses putusan pengadilan negeri. Bagaimana putusan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa? Nah, ini sama juga ya, dia tidak mengandung proposisi hukum dan konsep hukum. Ini bagaimana dampak positif dan negatif bagi pihak yang bersengketa ya, seperti itu ya. Jadi bahasa-bahasanya bukan seperti itu ya, nyusun judul ya. Dia harus mengandung proposisi hukum dan konsep hukum. Dicek lagi ya. Nah, ini contoh yang ketujuh. 3 usulan, 3 ditolak. Ini penyalahgunaan senjata api, pertanggungjawaban pidana. Nah, pertama nih udah hampir benar nih. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya Polri melakukan penanggulangan. Semestinya judulnya tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Apakah nanti oleh masyarakat sipil atau dari pihak oknum kepolisian. Walaupun nanti bicara pertanggungjawaban pidana, ini jadi rumusan masalah kedua. Yang pertama dia harus bicara unsur-unsur tindak pidananya dulu. Jangan meloncat ya, bagaimana bisa bicara pertanggungjawaban pidana apabila kita sendiri tidak tahu unsur-unsur tindak pidana tersebut. Dan jangan lupa, tidak semua dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ada kategori-kategorinya. Gitu ya. Jadi tergantung pembuktian lagi ya. Ini juga dia bicara pembajakan film, ada 3 rumusan. Dia bicara pengertian hak cipta sendiri dan apa hubungannya. Semestinya ini masuk ke ini. Pengertian hak cipta ini masuk ke ini kerangka teoritis dan konseptual. Ini faktor-faktor dan dampak dari pembajakan film ya, sudah jelas, bukan bahasa yang masuk dalam proposisi kemudian konsep hukum. Ini juga ya yang ketiga, tindak pidana narkotika. Bagaimana upaya hukum terlalu umum ya, kebijakan formulasi sanksi pidana. Nah, semestinya gini, unsur-unsur tindak pidananya, kemudian jenis sanksi pidana untuk itu. Semestinya bicaranya mengandung proposisi dan konsep hukum. Kemudian contoh ke-8 dari usulan judul yang ditolak. Ini ada 3 usulan, kemudian ditolak ketiganya. Yang usulan pertama dia bicara pemidanaan bagi anggota kepolisian yang dalam tugasnya melakukan penyelundupan. Sama kayak tadi ya, langsung bicara umum ya, penegakan hukum. Kemudian tanggapan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyelundupan narkotika. Gitu. Semestinya urut bicara unsur tindak pidana, kemudian pertanggungjawabannya atau sanksi pidananya. Seperti itu ya. Harus mengandung proposisi hukum, hubungan fungsional, kausalitas yang satu menegaskan yang lain, kemudian konsep hukum yang teridentifikasi jelas dan sistematis, urut. Kalau seperti ini ya, penegakan hukum ini terlalu general gitu. Ini juga ya, sebenarnya langkah lebih tepatnya ditambah oknum ya, seperti ini, supaya jelas gitu. Kemudian yang kedua, penegakan hukum pidana bagi advokat yang melakukan tindak pidana suap. Ini seperti ini juga ya.
bicara faktor, bicara penegakan hukum ini secara umum itu tidak memenuhi kriteria komposisi hukum dan konsep hukum. Kemudian ini juga tindak pidana human trafficking. Jadi bicara upaya kepolisian, sanksi pidana perlindungan korban, kayaknya loncat-loncat tidak sistematis. Nah, lebih penting dia tidak mengandung proposisi hukum, kemudian konsep hukum yang sistematis. Kemudian yang kesembilan nih hukum perdata, 3 usulan, 3 ditolak. Yang pertama mengenai perkawinan usia muda, dia bicara penyebab terjadinya perkawinan usia muda itu rasanya bukan ini ya, bukan rasanya lagi ya, tidak memuat proposisi dan konsep hukum gitu. Apa resikonya terhadap pasangan pengantin apabila kita usia muda? Saat hari ini ya tidak mengandung proposisi kemudian konsep hukum yang sistematis tadi. Ini juga proses pendaftaran hak atas tanah sama kayak sebelumnya penjelasannya, jadi saya tidak pula mengulang lagi ya. Ini proses pendaftaran tanah, bagaimana proses, berapa lama proses. Kalau ini bagaimana proses, 1, 2, 3 stepnya, berapa lama, jawabannya sekian hari gitu. Bukan pertanyaan yang menjadi isu hukum. Kemudian yang ketiga, asuh anak secara hukum oleh orang tua yang bercerai. Bagaimana pembagian hak asuh anak? Nah, ini juga dampak positif negatif ya. Sebenarnya bicara ini gitu. Hak asuh anak, kemudian bicara unsur-unsur hak asuh anak atau pertimbangan-pertimbangan. Pertama bicara pertimbangan-pertimbangan, kemudian akibat hukum hak asuh anak, seperti itu ya. Bicara ini ya unsur-unsur hak asuh anak, kemudian yang kedua bicara akibat hukum hak asuh anak. Ini yang ke-10 ya, ke-10 ada 3 usulan, kemudian 3 ditolak. Ini bicara tindak pidana aborsi seorang remaja, berindikasi hubungan dari luar nikah, bentuk hukuman bagi pelaku UP yang dilakukan pasangan di luar nikah dan melakukan tindak pidana aborsi. Ada janggal ya kalimatnya ya, antara kalimatnya ya. Makanya harus mengandung ini ya, proposisi hukum dan konsep hukum yang sistematis gitu. Sebenarnya kalau tindak pidana aborsi juga rasanya sudah banyak juga yang angkat ya. Saya tidak melihat bedanya juga. Semestinya disusun ya, susun urut. Kemudian ini tanggung jawab pidana tindak kriminal kosmetik. Bagaimana pertanggungjawaban ini juga sudah yang angkat banyak, tapi sini ditolak karena pertimbangan angka 2 dan angka 3. Karena dia bicara pertanggungjawaban pidana ya, bagaimana penerapan. Semestinya bisa disusun secara urut ya, unsur tindak pidana kosmetik. Nah, sebutkan tindak pidana kosmetiknya dalam bentuk apa gitu. Apakah hand sanitizer tadi sudah ada yang angkat, atau yang lebih rinci lagi, apakah pupur, apakah bedak, atau pemutih badan, atau apa gitu. Dan apa yang membedakan gitu. Kalau yang tadi yang pertama kali itu membedakan hand sanitizer tapi dalam masa pandemi COVID 2019 gitu. Nah, kemudian ini bicara pertanggungjawaban pidana penerapan pasal gitu. Bagaimana bisa terlebih dulu bicara pertanggungjawaban pidana kalau bicara penerapan gitu. Mestinya penerapan bukan penerapan ya, unsur baru pertanggungjawaban. Sama kayak gini ya, tindak pidana narkotika oleh anak. Ini bagaimana susunan tindakan hukum? Bukan ya, semestinya unsur-unsur bukan susunan tindak hukum. Kemudian bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Ada janggal kalimatnya ya. Susunan tindakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kemudian narkotika gitu. Ada narkotika ini ya, tindak pidana, semestinya bicara unsur-unsur tindak pidananya dulu. Kemudian pertanggungjawaban atau akibat hukum atau sanksi itu ya harus ya. Kemudian yang ke-11 3 usulan, 3 ditolak. Yang pertama dia bicara penipuan secara online, usulan ditolak karena tidak mengandung proposisi dan konsep hukum. Kita lihat bahasa rumus masalahnya. Sebenarnya cukup aja ya tidak pidana penipuan secara online juga aja. Kecuali dia mau perbandingan di negara A, di negara B, baru muat dalam perspektif hukum negara ini gitu. Dalam perspektif hukum negara Indonesia dan perspektif hukum negara
Malaysia misalnya. Kita perlu cantumkan ini ya. Eh, di sini dia bicara pengaturan hukuman, kemudian bicara penyelesaian hukum. Ya, apa bedanya ya? Penyelesaian hukumnya itu bukan sama sekali tidak secara spesifik memuat konsep hukumnya ya. Seperti itu juga tidak sistematis. Akhirnya proposisi hukum tidak muncul, tidak kelihatan, kemudian konsep hukum yang spesifik dan sistematis juga tidak kelihatan. Sekali lagi, bicara unsur-unsurnya, bicara pertanggungjawabannya atau bicara sanksinya. Seperti itu. Atau maksudnya perbandingan sanksi tindak pidana penipuan secara online dalam negara Indonesia maupun negara Malaysia misalnya bisa. Kan sudah saya sebutkan rumus-rumusnya ya, X sama dengan ini, X sama dengan ini, X sama dengan ini. Ini body shaming, misalnya yang angkat ya, ini juga sudah diangkat, ini mau diterima juga susah ada ini proposisi hukum dan konsep hukum itu pelaku KDRT ya, bagaimana tingkatan tindak pidana, bagaimana penegakan hukum terlalu umum ya, tidak spesifik, jelaskan konsep-konsep hukum ini, konsep-konsep hukum pidana seperti saya jelaskan sebelumnya. Ini yang ke-12, hukum pidana, pemidanaan bagi pelaku kekerasan. Nah, ketika bicara pemidanaan, sudah pasti bicara tindak pidana. Nah, bukan bicara ini pemidanaan bagi pelaku. Nah, sedangkan rumusan masalah pertama bentuk perlindungan hukum ke anak gitu. Semestinya ketika bicara pemidanaan, kecuali dia dari awal perlindungan terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan mental. Nah, baru bicara apa saja bentuk-bentuknya. Nah, kalau di sini kan dia bicara pemidanaan bagi pelaku, kemudian rumusan masalahnya tidak menjelaskan itu, dia malah bicara perlindungan hukum terhadap anak itu gitu. Seperti itu. Semestinya tindak pidana bagi pelaku kekerasan terhadap mental anak. Nah, unsur-unsur, kemudian pertanggungjawaban pidananya atau sanksi hukum pidana. Tapi sekali lagi ya, jangan terlalu sederhana ya. Nah, apa yang membuat beda dengan skripsi yang lain? Seperti itu intinya. Jangan sampai yang saya takutnya adalah mengangkat yang sudah pernah diangkat. Nah, takutnya yang besar adalah plagiat ya. Dan ini ya, pembinaan terhadap pelaku body shaming sudah pernah ada yang angkat. Ini juga ya, harusnya ada proposisi hukum, konsep hukum yang spesifik, sistematis, kemudian jangan sampai ini ya, sudah pernah ada yang diangkat lain. Itu juga ya, sanksi pidana penyalahgunaan izin terhadap warga negara asing. Bagaimana sanksi? Oke, nggak masalah. Apa saja tindakan yang menyalahi aturan? Ini sudah nggak urut ya, sebenarnya unsur-unsur tindak pidana. Jadi jelas tuh unsur tindak pidananya dan jenis atau kategori tindak pidana penyalahgunaan izin seperti apa. Ini baru bicara sanksi. Hal ini ya sanksi, terus masalahnya pertama sanksi juga. Oke, sampai di sini tips agar lulus usulan judul dan rumusan masalah proposal skripsi SIH bareng Rung Sampit. Tipsnya lebih tepatnya adalah menghindari pertimbangan-pertimbangan yang dapat membuat usulan yang diajukan mahasiswa tidak lulus. Di dalamnya tadi sudah saya jelaskan mana contoh usulan yang diterima dalam pidana, perdata, dan tata negara. Kemudian yang kedua contoh usulan yang tidak dapat disetujui dengan pertimbangannya. Semoga ini menjelaskan. Mohon maaf atas segala salah kata. Saya akhiri. Saya tutor digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.